struktur debat terbagi menjadi 5. Pengenalan, penyampaian argumentasi, debat, kesimpulan, dan penutup. Pertama, pengenalan. Pada bagian pengenalan, moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan tim, baik tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Kedua, penyampaian argumentasi. Penyampaian argumentasi disampaikan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Dalam debat, masing-masing tim afirmasi dan tim oposisi menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan. Penyampaian argumentasi ini dimulai dari tim afirmasi, lalu tim oposisi, kemudian diakhiri oleh tim netral. Ketiga, debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumennya, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini, setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim afirmasi menyanggah argumen tim oposisi, atau sebaliknya, tim oposisi menyanggah argumen tim afirmasi. Dalam menyampaikan sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. Keempat, simpulan. Pada struktur ini, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, dan sanggahan dari tim lain. Jadi, bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. Kelima, penutup. Pada struktur ini, moderator memberikan simpulan secara keseluruhan tanpa berpihak, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Kaidah kebahasaan debat terbagi menjadi 3. Pertama, menggunakan kalimat kompleks, kedua, menggunakan konjungsi, dan yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Pertama, menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Dengan kata lain, kalimat ini disusun lebih dari satu verba atau kata kerja utama, sebab kalimat ini disertai dengan 2 peristiwa atau aksi. Kedua struktur itu biasanya akan dipisahkan dengan tanda koma, konjungsi, bahkan tidak memakai pemisah sama sekali. Kalimat kompleks dapat terbentuk karena adanya penggabungan dari beberapa kalimat simpleks. Contoh, saya masih kurang setuju dengan pendapat Anda, dan saya perlu pendapat lain. Dalam kalimat tersebut, terdapat 2 struktur kalimat. Struktur kalimat yang pertama yaitu, saya masih kurang setuju dengan pendapat Anda. Dan struktur kalimat yang kedua yaitu, dan saya perlu pendapat lain. Dalam kalimat tersebut, terdapat tanda koma dan konjungsi yaitu kata dan, yang digunakan untuk memisahkan antara struktur kalimat yang pertama dan struktur kalimat yang kedua. Kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Ketiga, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yaitu merupakan kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Contoh, Pak Brian tadi menyampaikan bahwa esensi debat ini tidak penting, bahkan beliau menyanggah opini tim kami tanpa permisi. Dalam kalimat tersebut terdapat kata rujukan, yaitu kata beliau. Kata beliau ini merujuk kepada seseorang yang namanya disebut dalam kalimat tersebut, yaitu Pak Brian. Jadi, kata beliau itu merujuk kepada Pak Brian.